Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahralung, Pak Lebeda sebenarnya antara ulat penggulung daun, hama putih palsu atau kaper, kemudian dengan penggerek batang, sundep ataupun beluk. Di manakah perbedaan dari ketiganya? Karena dalam keseharian petani, ketiganya terkadang disebut sama, namun pula disebut berbeda. Dan untuk hari ini kita tidak mencoba merincikan, mendetailkan, mendefinisikan dari hama tersebut, melainkan pada kesempatan video kali ini coba kita jelaskan, coba kita sampaikan pengalaman-pengalaman petani kami dalam hal pemilihan dan penggunaan pestisida untuk pengendalian hama yang kita sebutkan tersebut. Dan sedulurku, oleh karenanya tentunya pembahasan kami dalam video ini tidak terlepas daripada apa yang kami lalui serta apa yang kami lihat dari yang dikerjakan oleh teman-teman petani kami di sini. Maka tentunya di luar dari apa yang kami sebutkan masih banyak juga insektisida ataupun racun lain yang bisa dipergunakan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, namun sebelumnya bagi sedulurku, bagi Sederalun yang baru saja bergabung, jika berkenan boleh mendukung kami subscribe, dan jika tidak berkenan, ya tidak apa-apa juga, dan terima kasih karena Anda sudah hadir di sini. Nah sedulurku, untuk beberapa insektisida yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan ulat penggulung daun, ini pertama sekali dari insektisida termurahnya. Biasanya itu adalah insektisida yang berbahan aktif dimethyl, dan merek dagang yang paling sering dipergunakan di sini adalah Dipo dan juga Spontan 600 SL. Sedulurku, apakah Dipo ataupun Spontan 600 SL ini keduanya sama-sama berbahan aktif dimethyl yang berbentuk cair dengan cara kerja kontak dan lambung. Untuk dosis penggunaannya rata-rata di 20-40 ml per tangki penyemprotan, dan itu masih tergolong aman untuk tanaman padi kita. Nah, kenapa kami katakan aman? Karena dosis 20-40 ml itu adalah dosis rekomendasi dari racun tersebut. Kemudian yang kedua, insektisida Pandawa 60 WP juga merupakan insektisida yang dapat dipergunakan untuk pengendalian ulat penggulung daun, untuk pengendalian hama putih palsu, atau untuk pengendalian penggerek batang, sundep maupun beluk. Insektisida Pandawa tersebut adalah insektisida berbahan aktif thiamethoxam dan juga bisultab yang berbentuk tepung dan memiliki cara kerja sistemik juga translaminar yang mampu membunuh hamanya secara kontak dan lambung. Untuk dosis penggunaan daripada Pandawa tersebut adalah 2-3 sendok makan untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian yang ketiga, insektisida Mutual 50 WP juga dapat dipergunakan untuk pengendalian ulat penggulung daun. Nah, insektisida Mutual 50 WP adalah insektisida yang berbahan aktif acetamiprid dan buprofezin. Insektisida Mutual 50 WP juga berbentuk tepung yang bekerja secara sistemik dan mampu membunuh hama sasarannya ketika terkena langsung, dan juga dapat membunuh sistem saraf pada hama tersebut. Artinya insektisida Mutual juga bekerja secara kontak dan lambung. Kemudian selanjutnya sedulurku, insektisida yang dapat dipergunakan untuk pengendalian hama ulat penggulung daun, kaper, dan juga penggerek batang adalah insektisida Alika 247 ZJ dari Syngenta Indonesia. Nah, insektisida Alika ini adalah insektisida yang juga berbahan aktif thiamethoxam, kemudian ditambahkan dengan lambda cyhalothrin.
Artinya sampai sejauh ini pembahasan kita, ini sudah ada 2 insektisida yang berbahan aktif sama. Maka untuk penggunaannya ini bukan semuanya dipergunakan, namun opsional memilih salah satu dari apa yang kita sebutkan. Kemudian untuk dosis daripada insektisida Alika ini berkisar antara 10-15 mili per tangki penyemprotannya. Namun dalam realita di lapangan, insektisida Alika sering dipergunakan 20 ml untuk satu tangki penyemprotan atau 2 tutup botolnya untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian selanjutnya sedulurku, Sedaralun, insektisida Oblivion 300 SC juga dapat dipergunakan untuk pengendalian hama tersebut, di mana insektisida Oblivion 300 SC merupakan insektisida yang bersifat translaminar dengan 2 bahan aktif. Ada klorpenapir 180 gram per liter, kemudian ada juga indosakap 120 gram per liter. Insektisida Oblivion ini mampu membunuh hama sasarannya secara kontak dan juga lambung. Dan ini sudah pernah kami pergunakan, memang benar-benar sangat ampuh untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Untuk dosisnya sendiri, Oblivion 300 SC ini dosis anjurannya adalah 20-25 mili per tangki. Namun dalam kenyataannya ada yang mempergunakannya sampai 30 ml untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian selanjutnya sedulurku, ada insektisida Virtaco 300 SC. Ini sudah sangat legenda sekali di kalangan petani kami. Dan insektisida Virtaco 300 SC adalah insektisida dengan bahan aktif ganda juga, ada klorantaniliprol dan juga thiamethoxam. Untuk dosis penggunaannya ini berkisar antara 10-15 mili untuk satu tangki penyemprotan. Sekalipun dalam kenyataan di lapangannya ada juga yang mempergunakannya 20 mili untuk satu tangki penyemprotan. Dan selanjutnya sedulurku, ini sudah masuk ke insektisida kelas sultan. Pertama sekali ada insektisida Vallejo 200 SC yang merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung yang berbentuk pekatan. Nah, ini tidak diragukan lagi, dia memang sangat-sangat ampuh untuk mengendalikan hama-hama yang kita sebutkan di awal tadi. Dan untuk bahan aktif daripada insektisida Vallejo 200 SC adalah tetraniliprol 200 gram per liter. Kemudian untuk dosis penggunaan daripada insektisida Vallejo 200 SC berkisar antara 0,5 mili sampai 1 ml per liter airnya. Artinya boleh menggunakan 20 ml untuk satu tangki penyemprotan. Kemudian insektisida sultan berikutnya yang dapat mengendalikan hama-hama tersebut adalah insektisida Incipio 200 SC, di mana Incipio ini berbahan aktif isocicloseram 200 gram per liter. Dan Incipio 200 SC ini adalah insektisida golongan tertinggi dari perusahaan Syngenta Indonesia. Untuk penggunaannya, dosis awal, dosis rekomendasinya ini adalah berkisar antara 10-20 ml per tangki penyemprotan. Kemudian sedulurku, Sedaralun, kita lanjut lagi insektisida kelas sultannya, yaitu ada yang terbaru dari FMC Indonesia, namanya Prevaton Pro 200 SC. Nah, Prevaton Pro 200 SC ini adalah insektisida sistemik racun kontak lambung dan saraf
yang bekerja secara translaminar yang mampu menembus bahagian dalam jaringan tanaman. Untuk insektisida Prevaton Pro 200 SC berbahan aktif klorantaniliprol 200 gram per liter. Untuk dosis rekomendasi daripada penggunaan Prevaton Pro 200 SC adalah 200 ml untuk 1 hektar sawah. Artinya cukup menggunakan 10-15 ml untuk 1 tangki penyemprotan. Sekalipun dalam kenyataannya ada yang mempergunakannya sampai 25 ml per tangki penyemprotan. Dan terakhir sedulurku, ada insektisida Gracia 103 EC. Nah, insektisida Gracia 103 EC benar-benar memang sangat ampuh untuk pengendalian hama tersebut, karena dia ini mampu mengendalikan hamanya dengan super translaminar. Gracia 103 EC berbahan aktif fluxametamid dengan dosis penggunaan rekomendasi awalnya adalah 10 ml per tangki penyemprotan. Dan ada juga yang menggunakannya sampai 20 ml untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, sedulurku, itulah beberapa rekomendasi insektisida yang dapat dipergunakan untuk pengendalian hama ulat penggulung daun, hama putih palsu, hama penggerek batang, sundep maupun beluk. Namun sekali lagi, dari semua yang kita sebutkan itu tidak semestinya dipergunakan semuanya berbarengan. Itu adalah opsional, pilihan-pilihan yang bisa dipergunakan, dan boleh juga dari beberapa yang kami sebutkan itu dikombinasikan. Namun untuk proses kombinasi mixer daripada beberapa insektisida yang kita sebutkan, ada hal-hal wajib yang perlu kita perhatikan. Sekurang-kurangnya insektisida yang kita gabungkan itu tidak memiliki bahan aktif yang sama, semisal ada thiamethoxam, ada klorantaniliprol, kemudian tidak memiliki cara kerja yang sama pula. Karena ketika dipergunakan bahan aktif yang sama atau cara kerja yang sama, menggabungkan dua pestisidanya, ini sama saja dengan pemborosannya. Dan sekali lagi, bila ada rekomendasi lain menurut sedulurku yang memang efektif, yang memang ampuh untuk mengendalikan hama-hama tersebut, silakan dituliskan di kolom komentar, silakan dibagikan pengalamannya agar petani-petani yang lain yang melihat komentar tersebut juga bisa dijadikan sebagai referensinya. Dan baik, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Kami cabut diri, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.